Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore. Saya percaya kita bersuka cita karena hari ini kita memperingati bahwa Tuhan sudah mati untuk menebus dosa kita. Bahwa Yesus sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga kita, orang-orang yang berdosa, mendapatkan hidup yang kekal. Roma 3 ayat 25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pengorbanan Yesus menutupi dosa semua orang sekali dan selamanya. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, tidak ada lagi kebutuhan untuk mengorbankan hewan. Itu selesai di atas kayu salib. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus, darahnya yang tercurah, kita tidak perlu membayar hukuman dosa-dosa kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau muliakan Tuhan kita. Kita mau tinggikan Allah kita, sebab Dia yang berkuasa selama-lamanya. Sebab terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu bagi kami Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
pengorbanan yang kau berikan bagiku, sebab terlalu mahal darahmu Yesus, terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku, terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu mahal darah-Mu bagi kami Yesus, pengorbanan-Mu yang luar biasa, penyelamatan-Mu bagi kami Yesus. Kami disucikan, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Allah sumber keselamatan kami, terpujilah Allah sumber kehidupan kami Yesus. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan Tuhan, Kau yang layak terima segala pengagungan kami. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus, Allah yang rela mati bagi kami. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan ada kemenangan bagi kami Yesus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan kami nyatakan Tuhan, kan aku nyatakan kemenangan bagi-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan kan aku nyatakan kemenangan
Biar sorak-sorak kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh yang layak terima segala kemuliaan Yesus. Haleluya Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Karena salib Tuhan kita diselamatkan. Karena salib Tuhan kita menang. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan sore hari ini Bapa. Berbicaralah bagi kami Yesus. Biar pujian ini menjadi janji iman kami Bapa. Sebab hanya karena salib-Mu Yesus kami hidup. Sebab hanya karena salib-Mu Tuhan kami menang Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Kaulah harapan kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sebab hanya karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau
Tuhan. Atas karya salib-Mu bagi kami Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami. Biar setiap kami bertumbuh oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami berbuah-buah di dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan, urapi dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari Jumat Agung. Kita memperingati Yesus yang mati di atas kayu salib. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia telah menempuh perjalanan yang panjang. Sebagai seorang pribadi yang begitu terkenal, begitu populer, dengan segala kebaikannya, dengan segala mujizat kuasa yang dinyatakan, dan pengajarannya yang berbeda dari tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Yesus berjalan menuju salib dengan berbagai tahapan yang kita mendapatkan banyak pelajaran dari dalamnya. Yesus menghadapi salib. Yesus yang menderita. Dia menghadapi salib dengan takut dan gentar. Sehingga ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia bergumul bersama-sama dengan Tuhan dan dia berdoa, kalau boleh Tuhan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tetapi biar kehendak-Mu yang jadi. Bahkan sebelum-sebelumnya dia sharing, dia cerita kepada murid-muridnya bahwa dia harus menghadapi salib sebagai jalan satunya untuk mentaati kehendak Bapa. Dia juga menanggung rasa sakit sangat. Rasa sakit akibat aniaya, rasa sakit akibat siksaan, rasa sakit yang mendera seluruh tubuhnya. Sehingga tubuhnya hancur, tubuhnya berdarah-darah. Dia menanggung sakit yang sangat-sangat berat. Dalam keadaannya dia disalib, dia menanggung kemiskinan yang begitu luar biasa. Dia pemimpin besar, dia pemimpin yang bisa saja mendapatkan dukungan finansial yang luar biasa. Tetapi ketika dia naik ke atas kayu salib, lembar bajunya pun diambil. Dan tidak ada lagi yang tertinggal. Dan bahkan ketika dia mati di kuburan pinjaman. Dia miskin, dia tidak berdaya ketika dia ada di sana, di atas kayu salib. Yesus juga harus menanggung malu, menanggung aib, menurut pandangan manusia. Orang-orang mengolok-olok dia, orang mencaci maki dia, orang meragukan kebesarannya. Kalau dia Allah, biarkan dia turun sendiri dari atas salib.
Orang-orang sedemikian merendahkan dia. Dia menanggung malu itu. Terutama dia sebagai pribadi yang diidentifikasi sebagai orang yang berdosa. Orang yang bersalah berat. Sehingga dia layak untuk dihukum di atas kayu salib. Hanya orang-orang yang diidentifikasi memiliki kesalahan yang fatal, yang sangat besar, yang dihukum di atas kayu salib. Dan Yesus ada di sana, menanggung pandangan yang demikian. Dan ketika dia ada di sana, tidak ada support untuk dia. Murid-murid meninggalkan dia. Murid-murid lari menyelamatkan diri. Bahkan ketika dia menanggung semua dosa ditimpakan kepada dia, Allah Bapa meninggalkan dia sehingga dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus di sana, di atas kayu salib itu, dia menjadi pribadi yang ditinggalkan, pribadi yang kesepian, dan akhirnya dia mati. Sungguh-sungguh dia mati di sana, di atas kayu salib itu. Yesus yang disalib, Yesus yang menderita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari dan kita melihat perjalanan Yesus menuju salib, maka sebelum peristiwa itu menjadi semakin dekat, Yesus mempersiapkan diri bersama-sama murid-muridnya. Alkitab mencatat di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-30 sampai 32. Matius 26 ayat 30 sampai 32 berbunyi demikian. Setelah menyanyikan lagu pujian, mereka pergi ke Gunung Zaitun. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, malam ini kamu semua akan kecewa karena aku. Sebab telah tertulis, aku akan memukul gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tetapi sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah, jadi pada malam, pada waktu Yesus mau ditangkap, Yesus bersama murid-murid, Yesus apa yang dia lakukan? Setelah menyanyikan lagu pujian. Jadi mereka bersama-sama, Yesus dan murid-murid menyanyikan lagu pujian. Dalam bahasa Inggrisnya, di dalam King James Version, dituliskan, and when they had sung an hymn, they went out into Mount of Olives. Nah, coba lihat kata pujian di sini, di dalam bahasa Inggris dituliskan hymn atau himne. Kata pujian atau hymn ini, kalau kita melihat di Alkitab yang kita pegang semua, yaitu di Sword, maka dengan mudah kita akan mencari kata asli yang dipakai oleh hymn ini adalah humneo, dari bahasa Yunani humneo. Dan ini cukup mengejutkan saya. Sebelum dia ditangkap, dia tahu bahwa dia akan ditangkap, dia tahu bahwa dia akan disiksa, dianiaya, dihina, mengandung seluruh penderitaan yang berat. Bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Sebelum menghadapi semua yang dia tahu, dia menyanyikan himne, pujian. Himne ini bahasa aslinya adalah humneo,
artinya adalah singing a religious ode. By implication to celebrate God in song. Atau singing a song of praise to God. Atau nyanyian perayaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba. Yesus tahu apa yang akan dia hadapi. Begitu menggentarkan hati dan jiwanya. Sangat mengerikan. Tetapi sebelum melakukan itu, menjalani itu, dia kumpulkan murid-muridnya. Dia ajak nyanyi lagu perayaan. To celebrate God. Untuk merayakan Allah. Saya bayangkan nyanyiannya bukan nyanyian yang sendu, dipilih nyanyian yang teduh, yang kalem, yang agak-agak sedih, melo. No, tapi to celebrate God. Untuk merayakan Allah. Sebelum menghadapi penderitaan yang besar, justru Yesus mengajak murid-murid celebrating God. Merayakan Allah. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Meskipun berbagai hal berat ditanggung oleh Yesus, namun ia memandang salib itu dengan sukacita. Dia merayakannya. Merayakan Tuhan dalam keadaan yang demikian. Dia di dalam kondisi yang sangat berat, yang sangat menggentarkan. Dia tidak kehilangan hati yang bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu dia tetap bisa merayakan Allah bersama para murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus memandang salib dengan sukacita karena dia yakin bahwa jalan salib adalah jalan untuk memuliakan Tuhan. Karena dia yakin jalan salib inilah jalan untuk memuliakan Allah. Seperti yang dia nyatakan itu di dalam doanya kepada Bapa di Yohanes 17 ayat yang ke-1. Dikatakan demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jalan salib adalah jalan untuk mempermuliakan Tuhan. Dan segala sesuatu yang mempermuliakan Allah, dia melakukannya dengan sukacita. Dan itu juga yang kita lakukan, bukan? Kita kalau meyakini firman Tuhan, meyakini kehendak Tuhan, kita melakukannya dengan sukacita. Karena memang kesukaan kita adalah firman Tuhan. Kesukaan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Kesukaan kita ialah melakukan kehendak Tuhan. Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Memuliakan Tuhan. Daud mengatakan, aku senang terhadap perintah-perintahmu. I delight your word. Aku menyukai firman-Mu. Jadi ketika kita melakukan kehendak Allah, kita melakukannya dengan sukacita. Betul? Karena itu kita selalu dalam segala hal kita mencari kehendak Tuhan. Dan setelah kita meyakini kehendak Tuhan, kita melakukannya dengan sukacita. Kehendak Allah lebih dari segalanya. Kehendak Allah lebih dari perasaan senang.
kehendak Allah lebih daripada kenyamanan kita. Kehendak Allah lebih dari benefit yang bisa kita peroleh. Kehendak Allah adalah segalanya bagi kita. Dan ketika kita menemukan kehendak Allah, kita melakukannya dengan segenap hati, kita melakukannya dengan sukacita. Betul? Karena itu Yesus memandang salib dengan sukacita. Karena dia tahu ini adalah jalan untuk memuliakan Tuhan. Hari-hari ini kita menghadapi tantangan yang besar. Akibat pandemi, dan akibat hal-hal yang lain. Tetapi kita tidak mundur. Kita tetap konsisten. Kita akan tetap terus kuat di dalam Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kita yakin kehendak Allah untuk ibadah. Kehendak Allah untuk melayani dia. Kehendak Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kehendak Allah untuk kita membangun keluarga yang mencintai Tuhan. Dan sebagainya. Kita melakukannya dengan sukacita. Tidak mudah, betul. Tidak gampang, yes. Perlu waktu yang panjang, bisa jadi. Tapi kita melakukannya dengan sukacita. Kita memilih kehendak Tuhan karena kita tahu ujung-ujungnya kehendak Allah menyelamatkan. Ujung-ujungnya kehendak Allah membawa kemuliaan. Ujung-ujungnya kehendak Allah. Itulah cara kita memuliakan Tuhan. Di atas kayu salib, Yesus mengalami puncak ketaatannya terhadap kehendak Allah. Inilah puncak kehendak Allah. Untuk apa Yesus harus datang ke dunia? Karena itu ketika dia melakukannya, saya yakin dia melakukannya dengan sukacita. Yohanes mencatat di dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia mentaati kehendak Bapa sampai selesai. Dia tahu itu, karena itu dia melakukannya dengan bersukacita. Nah, itulah Yesus kita. Itulah wujud ketaatan kepada kehendak Allah. Meskipun harganya sangat-sangat mahal, tetapi mentaati kehendak Allah itu adalah puncak sukacita yang dialami Yesus. Demikian juga dengan kita. Kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketaatan yang sungguh. Ketaatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan sukacita saat kita melakukannya. Tapi bukan hanya saat melakukannya, kita akan mengalami sukacita setelah kita melakukannya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti kehendak Allah. Ketika kita menghadapi banyak pilihan, maka yang pertama kita lakukan adalah mengerti kehendak Allah. Pergumulan kita yang paling utama bukan bagaimana melakukan. Pergumulan utama kita yaitu apakah kehendak Allah. Dan ketika kita sudah mendapatkannya, go ahead, maju terus, dan Allah menyertai kita. Amin. Allah menyertai kita di dalam kita melakukan kehendak Allah. Dan ketika kita saat melakukan kehendak Allah, kita yakin, oke, berat ini, oke, ada banyak tantangan ini, oke, perlu waktu yang tidak cepat ini. Tapi karena kita tahu kehendak Allah sejak awalnya, karena kita meyakini kehendak Allah sejak awalnya,
kita akan melakukannya dengan sukacita. Dan setelah kita melewati, kita akan berkata syukur. Waktu krisis itu, aku lebih memilih kehendak Allah. Waktu krisis itu, aku tidak menyerah. Sehingga sekarang aku seperti ini. Karena kehendak Allah. Ada perasaan yang sukacita ketika kita terus berjalan dalam kehendak Allah. Yesus mati di kayu salib untuk mentaati kehendak Bapa. Yesus mati di kayu salib karena Allah mengasihi manusia. Yesus diberikan dan sampai mati di kayu salib karena mengasihi manusia. Ia memandang salib dengan sukacita karena dia melakukannya dengan kasih. Kasih kepada manusia. Kasih kepada manusia. Kolose 1 ayat 21 berkata demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dia memperdamaikan kita dengan Bapa. Dia mengasihi manusia supaya manusia hidup damai dengan Allah. Dia mati di kayu salib. Jadi dorongan karena kasih itulah yang membuat Yesus sanggup sampai di atas kayu salib. Dia melakukannya dengan kasih. Karena itu dia melakukannya dengan sukacita. Dia memandang salib dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, karena itu temukan ini. Dapatkan kasih Allah di dalam seluruh yang kita lakukan. Allah yang telah mengasihi kita. Allah terus mengalirkan kasih. Supaya kita bisa mengasihi apa yang dikehendaki Tuhan. Kita mengasihi apa yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika kita bisa melakukannya dengan kasih, kita melakukannya dengan sukacita. Yudas mencatat itu di dalam Yudas 1 ayat 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ketaatan dan kasih membawa kita melakukan semuanya dengan sukacita. Nah, di sini kita mendapat sesuatu yang luar biasa. Kita belajar dari Yesus. Dia berjalan menuju salib. Perjalanan yang sangat berat. Penuh penderitaan. Sangat berat. Tapi dia memiliki perspektif yang benar. Aku melakukannya ini untuk memuliakan Bapa. Aku melakukan ini karena aku mengasihi manusia yang dicintai oleh Tuhan. Dorongan untuk memuliakan Tuhan. Dorongan oleh kasih membuat Yesus bisa melakukan perayaan. Celebrating God. Dia merayakan Allah yang memanggil dia. Merayakan Allah yang memampukan dia. Merayakan Allah yang akan menyambut dia dalam puncak ketaatannya. Dan itulah kesenangan kita. Itulah juga yang kita rindukan di dalam Tuhan. Yaitu kita mau dalam semua yang kita lakukan. Kita memuliakan Tuhan.
Kita memuliakan Allah kita lewat apapun yang kita lakukan. Baik makan, minum, atau melakukan yang lain. Kita memuliakan Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Dan kita melakukan sesuatu karena kita mengasihi. Mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi keluarga kita. Mengasihi saudara-saudara seiman kita. Dan mengasihi jiwa-jiwa yang juga dikasihi oleh Tuhan. Dorongan untuk memuliakan Tuhan, dorongan karena kasih Tuhan membuat kita bisa merayakan hidup ini, merayakan kesulitan, merayakan pergumulan, merayakan tantangan, merayakan salib. Di dalam Tuhan kita sanggup karena Allah menyertai kita, karena Allah yang akan sanggup memampukan kita untuk melakukan semua kehendak-Nya. Allah yang memanggil kita, Dia Allah yang setia, memandang salib yang berat, memandang salib yang rasanya tak terbayangkan. Tetapi karena kita memuliakan Allah seperti Yesus, kita juga rindu memuliakan Allah. Kita melakukan segala sesuatunya dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Kita ambil roti dan anggur yang telah kita siapkan bersama-sama. Mari kita pegang roti di tangan kanan, tinggi di atas kepala. Hari ini, hari yang spesial, kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita tidak berduka cita dalam kematian ini. Justru kita bersuka cita. Kita bersyukur karena karya Tuhan di kayu salib. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita diperdamaikan oleh Tuhan dalam kematiannya. Oke, mari kita angkat roti di tangan kanan dan dengarlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dia menderita. Dia dianiaya dan menanggung segala sesuatu yang berat. Namun sukacita Allah yang memenuhi segala akal itu tetap ada di dalam hatinya. Dia memandang semuanya dengan sukacita. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Inilah darah Yesus. Darah yang mahal. Darah yang menyucikan kita dari segala dosa. Darah yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Darah yang menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Dan darah yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Karena itu dengarlah firman Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau juru selamat kami. Engkau penebus kami. Engkau Tuhan dan Raja kami. Yang telah memanggil kami untuk memuliakan Engkau. Untuk mengasihi manusia. Membawa kasih-Mu kepada banyak orang. Dan Tuhan, panggilan-Mu yang mulia ini, kami melakukannya dengan sukacita Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami tetap teguh dan tidak goyah. Engkau Allah yang setia. Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Jemaat-Mu semua Engkau memberkati. Bahwa kami terus dalam pengenalan yang semakin sempurna akan anugerah-Mu, akan karya-Mu, dan akan panggilan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bisa memperingati kematian-Mu. Kematian yang memperdamaikan kami dengan Tuhan. Oh haleluya, terima kasih. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Terus bawa masuk dalam rencana-Mu. Bangsa dan negara kami terus dikuasai oleh kasih damai sejahtera-Mu. Dari kota sampai seluruh pelosok Indonesia, Engkau memberkati bangsa ini dengan damai sejahtera-Mu. Dengan kasih dan anugerah-Mu. Roh-Mu terus bekerja sehingga semakin banyak orang terbuka hati dan pikirannya melihat kasih dan anugerah-Mu yang menyelamatkan itu. Berkati pemerintah kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan sekarang jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Dia yang memanggil kita, Dia setia. Supaya hidup kita memuliakan Tuhan dan menyatakan kasih Allah kepada jiwa-jiwa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya.